Bayangkan jika tarif ekspor Indonesia ke Amerika turun dari 32% jadi hanya 19%. Itu bukan wacana, itu sudah terjadi. Tapi di balik angka itu, ada strategi, ada risiko, dan ada taruhannya. Masa depan tenaga kerja Indonesia. Kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat baru saja menorehkan babak penting. Sebuah negosiasi yang senyap, namun dampaknya menggema ke seluruh sektor industri dalam negeri. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan, Duta Besar Luar Negeri, hingga Presiden sendiri telah berhasil menekan tarif ekspor produk unggulan seperti tekstil, sepatu, dan furnitur dari angka tinggi 32% menjadi 19%. Bahkan beberapa komoditas mendapat perlakuan 0% atau bebas tarif. Ini bukan pencapaian kecil. Di tengah proteksionisme global dan ketegangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat, hanya segelintir negara berkembang yang bisa mendapatkan perlakuan istimewa seperti ini. Tarif 32% yang sebelumnya dikenakan oleh Amerika Serikat adalah respons resiprokal atas kebijakan dagang global. Sebanyak lebih dari 100 negara terkena tarif serupa. Namun Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara yang mampu menurunkannya. Dari 32 diturunkan jadi 19. Ya, saya tetap nego. Saya katakan beliau ini seorang negosiator yang cukup keras juga gitu. Ya, saya kira itu dari saya. Gitu-gitu kalau Presiden Trump bilang. Iya, memang kita kan perlu untuk membesarkan Garuda. Ya, Garuda adalah kebanggaan kita. Garuda adalah flag carrier nasional. Garuda lahir dalam perang kemerdekaan kita. Jadi Garuda harus menjadi lambang Indonesia. Kita bertekad, saya bertekad untuk membesarkan Garuda, dan untuk itu ya kita butuh pesawat-pesawat baru ya, dan saya kira nggak ada masalah karena kita butuh. Mereka ingin jual pesawat Boeing juga cukup bagus. Kita juga tetap dari Airbus ya. Jadi akhirnya terjadi pertemuan dua kepentingan. Kita juga butuh. Sebagai contoh, kita masih import BBM, kita masih import gas, kita masih perlu import gandum, kita masih perlu import kedelai dan sebagainya. Jadi akhirnya kita bisa dapat suatu titik pertemuan. Ya, kita terus akan namanya hubungan dagang itu terus menerus kita negosiasi ya. Ada rencana kunjungan ke sana, Pak? Kemana? Ke Amerika. Beliau katakan mungkin sekitar September Oktober. Ya. Bapak ke sana, Tapi Pak? saya agak ngeri kalau diajak main golf. Kenapa? Golf saya jelek sekali. Melalui diplomasi. Artinya, negara kita berhasil menegosiasikan tarif lebih rendah dibandingkan negara-negara lain, termasuk tetangga di ASEAN. Kesepakatan ini mengatur bahwa ekspor Indonesia ke Amerika dikenai tarif 19%, turun dari 32%. Sebaliknya, Amerika Serikat akan mendapatkan akses bebas hambatan tarif atas seluruh ekspornya ke pasar Indonesia. Dalam hal ini, tarif masuk atas barang Air Sinong ke Indonesia tetap berada di angka 0%. Ini menciptakan relasi dagang yang tidak sepenuhnya setara secara tarif, tetapi dibalut dalam skenario perdagangan timbal balik yang lebih luas. Apa saja produk Indonesia yang terkena dampak? Mulai dari tekstil, pakaian jadi, sepatu, hingga elektronik. Semua sektor padat karya yang selama ini menopang jutaan lapangan kerja. Penurunan dari 32% ke 19% memang sebuah capaian, tetapi tetap menyisakan beban tarif. Apakah ekspor Indonesia masih akan kompetitif dengan tarif seperti itu? Sebaliknya, produk Amerika seperti gandum, jagung, kedelai, daging sapi, minyak gas, bahkan pesawat Boeing akan masuk ke Indonesia tanpa dikenai tarif sama sekali. Pemerintah Indonesia bahkan menandatangani komitmen pembelian $15 miliar untuk energi dan $4,5 miliar untuk produk pertanian. Ini artinya pasar domestik akan banjir produk ASEAN dengan harga lebih kompetitif. Garuda Indonesia pun akan membeli 50 unit pesawat Boeing sebagai bagian dari perjanjian.
Dalam narasi pemerintah, ini bukan hanya soal dagang, tapi simbol kekuatan diplomasi, modernisasi transportasi, dan mempererat hubungan bilateral. Namun kritik muncul, apakah pembelian ini bagian dari tekanan negosiasi atau memang kebutuhan nasional yang sudah direncanakan sejak awal? Dalam konteks diplomasi, Presiden Prabowo menunjukkan peran langsungnya. Ia melakukan percakapan telepon dengan Donald Trump yang menurut keterangan resmi berlangsung selama 17 menit dan bersifat sangat intens. Di balik percakapan itu, terdapat lobi-lobi yang menentukan nasib ekspor, nasib pabrik, bahkan nasib para buruh. Prabowo digambarkan sebagai negosiator yang keras dan sabar. Ia menegosiasikan agar Indonesia tidak dijadikan pasar pasif, tapi tetap punya daya tawar. Komitmen pembelian produk RRSA dibingkai sebagai langkah strategis demi mempertahankan hubungan bilateral sambil membuka jalan ekspor Indonesia tetap hidup meski tarif belum dihapus total. Di satu sisi, para ekonom mengakui peran Prabowo. Di tengah derasnya proteksionisme global, Indonesia mampu menurunkan tarif dari angka tinggi menjadi angka yang masih bisa dinegosiasikan. Bahkan tarif 19% ini adalah yang paling rendah untuk kawasan Asia Tenggara dalam skema resiprokal Amerika Serikat. Namun di sisi lain, analis memperingatkan bahwa Indonesia tetap dalam posisi rentan. Masuknya barang-barang UANASE secara bebas bisa memukul petani lokal, mengganggu ketahanan pangan, bahkan menekan industri kecil menengah. Tak sedikit pihak yang menyebut bahwa Indonesia tampak seperti mengorbankan jangka panjang demi pencitraan diplomasi jangka pendek. Efeknya terhadap tenaga kerja juga menjadi sorotan. Jika ekspor manufaktur Indonesia kehilangan daya saing, perusahaan bisa memangkas produksi. Dan itu berarti ancaman PHK massal di sektor tekstil, alas kaki, elektronik. Pemerintah harus siap dengan strategi mitigasi, pelatihan ulang, subsidi, atau insentif bagi industri terdampak. Petani pun terkena imbas. Masuknya kedelai dan jagung AES yang lebih murah bisa mematikan pasar lokal. Sudah lama petani Indonesia kalah dari harga kedelai impor. Kini dengan pembebasan tarif bagi ASEAN, tekanan itu bisa semakin besar. Di sini terlihat, kebijakan perdagangan bukan hanya soal angka ekspor-impor, tapi menyentuh keberlangsungan hidup masyarakat bawah. Lalu bagaimana sikap dunia internasional? China memberikan respons diplomatik, mengingatkan pentingnya dialog setara dalam menyelesaikan sengketa dagang. Uni Eropa mencatat Indonesia semakin aktif dalam perjanjian dagang bilateral. Artinya, Indonesia semakin dianggap serius sebagai aktor ekonomi global, meski belum tentu dalam posisi menang. Trump menyebut Indonesia sebagai mitra besar dan memuji Prabowo sebagai presiden yang kuat dan sangat cerdas. And we made the deal. We have full access to Indonesia, everything. As you know, Indonesia is very strong on copper, but we have full access to everything. We will pay no tariffs. So they are giving us access into Indonesia, which we never had. That's probably the biggest part of the deal. And the other part is they are going to pay 19%, and we are going to pay nothing. Apakah ini pujian tulus atau bagian dari strategi Trump membangun pengaruh ekonomi di Asia? Di dunia politik, pujian bisa berarti banyak hal, tapi di dunia dagang, angka adalah segalanya. Pada akhirnya, perjanjian tarif ini adalah gambaran nyata bagaimana politik, ekonomi, dan diplomasi saling bertarung. Prabowo memang layak diapresiasi atas diplomasi yang berani, tapi tugas sesungguhnya baru dimulai. Memastikan tenaga kerja tetap terlindungi, petani tetap berproduksi, dan industri nasional tidak menjadi korban arus globalisasi yang terlalu deras. Indonesia menang satu babak, tapi pertandingan masih panjang. Dengan kesepakatan ini, Indonesia telah menunjukkan bahwa kita mampu bernegosiasi di level global. Namun pertanyaannya kini bukan lagi soal berapa persen tarif berhasil ditekan, melainkan apa yang akan terjadi setelahnya. Akankah Indonesia mampu menjaga sektor industrinya tetap kompetitif? Mampukah kita membentengi tenaga kerja lokal dari gelombang perubahan pasar? Dan yang paling penting,
Apakah ini langkah menuju kedaulatan ekonomi atau sekadar pengorbanan diam-diam atas nama diplomasi? Perjanjian tarif ini adalah puzzle besar dalam lanskap geopolitik baru. Di tengah rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok, posisi Indonesia bukan hanya sebagai penonton. Kita adalah medan perebutan pengaruh. Presiden Prabowo telah menempatkan Indonesia dalam sorotan global. Namun ke depan, semua mata akan tertuju pada bagaimana pemerintah menjaga janji perlindungan rakyat, bukan hanya di atas kertas, tapi di lapangan kerja, di sawah, dan di pabrik-pabrik kecil di pelosok negeri. Ini bukan sekadar cerita tentang tarif dan perdagangan. Ini adalah kisah tentang pertarungan kepentingan nasional, tentang bagaimana sebuah bangsa berdiri di antara dua kekuatan dunia, tentang keputusan sulit dan konsekuensi yang menyertainya. Apakah langkah ini akan dikenang sebagai kemenangan diplomasi, atau justru awal dari ketergantungan baru, waktu yang akan menjawab? Tapi satu hal pasti Indonesia telah melangkah, dan kini dunia sedang memperhatikannya.